105 Raw FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Raw, di formasi pukul 11:13 ini kembali bersama Sri ya, yang mengisi ruang dengar Anda untuk 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, setiap Jumat kita ada di acara Obsesi Obrolan seputar Sakopa Islami. Dan di Studio FM sudah hadir narasumber kita yang mengisi acara pada hari ini dengan tema penista agama kembali berulah, negara harus tindak tegas. Ada Kak Elsa Novia Wita. Assalamualaikum Kak Elsa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah, luar biasa sehat ya Sri. Ya, alhamdulillah. Dan rekan Raw, seperti yang Sri sampaikan tadi, untuk tema hari ini penista agama kembali berulah, negara harus tindak tegas. Dan memang baru-baru ini ada konflik ya seputar penista agama ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada Kak Elsa kita persilakan. Oke, baik. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah kita masih diberikan banyak sekali berkah di hari Jumat ini gitu ya. Di antaranya adalah kesehatan gitu, kemudian juga kelapangan waktu sehingga masih bisa bersama-sama untuk belajar gitu ya, kemudian mengkaji, lalu juga diskusi tentang Islam gitu. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya setiap pekannya memang Obsesi selalu hadir dengan membawakan tema yang insya Allah itu adalah bagian dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah untuk senantiasa tetap konsisten menyampaikan, membumikan gitu ya, atau mensyiarkan Islam. Tadi sudah disampaikan gitu ya, kalau tema kita pada siang hari ini itu adalah tentang penistaan terhadap agama atau membicarakan tentang penghinaan terhadap agama gitu ya. Kemudian juga sebenarnya dari judul gitu ya, penista agama kembali berulah, kemudian ada harapan negara harus tindak tegas gitu kan. Berarti sebenarnya kasus penistaan terhadap agama ini bukan kasus kali pertama gitu ya. Kalau sudah kita sebutkan kembali berulah, berarti kasus ini adalah kasus yang terjadi sudah berulang kali gitu ya. Barangkali mungkin tidak dengan oknum yang sama ataupun tidak dengan bentuk dan ekspresi yang sama, tapi pada fakta atau kenyataannya adalah penghinaan terhadap agama ini menjadi sebuah fenomena yang kayaknya tidak berhenti gitu ya, bahkan untuk sekarang itu semakin menjadi-jadi gitu. Nah, jadi kan kalau kita telusuri gitu kan ya, bagaimana perkembangan terhadap kasus penistaan terhadap agama, khususnya yang kita bahas di sini adalah Islam, sebenarnya kan memang tidak hanya terjadi di dalam negeri gitu kan. Penghinaan terhadap Islam itu memang sesuatu hal yang terjadi secara global, sehingga kita belum lupa gitu ya, beberapa waktu lalu pada saat kita dihadapkan terhadap tindakan seorang presiden negara Perancis yang secara nyata gitu ya menyatakan kebenciannya terhadap Islam dengan mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia gitu kan. Artinya memang ada ada sikap peremehan beliau terhadap Islam, dan itu disampaikan secara terbuka di hadapan umum gitu ya. Ini menjadi sebuah bukti bahwasanya sekelas pemimpin negara besar saja memang pernah gitu ya menjadi salah seorang penista agama. Dan kaum muslimin pada saat itu wajib bereaksi gitu ya, dan juga kita bisa melihat bagaimana reaksi kaum muslimin ya. Banyak yang marah, meskipun tidak sedikit juga yang abai sebenarnya gitu kan. Masih dari Prancis gitu ya, beberapa kasus penistaan agama yang sampai kepada ranah internasional itu adalah terkait dengan kasus penghinaan terhadap Rasul ya. Di antaranya adalah pembuatan karikatur Nabi yang itu dikeluarkan oleh sebuah perusahaan majalah di Prancis, yang itu sudah menjadi kasus bertahun-tahun. dan rasanya tidak berubah ataupun bukannya berkurang, malah semakin menjadi-jadi.
Nah, di dalam negeri ternyata tidak kalah miris gitu ya. Di tengah kita adalah negara yang termasuk dengan jumlah muslim terbesar dunia, kita masih menghadapi persoalan di mana agama yang menjadi mayoritas ini mengalami penistaan. Bahkan mungkin tidak tidak levelnya itu tidak rendah gitu ya. Artinya ini adalah sebuah kasus yang menurut kita adalah serius gitu. Jadi dengan negara muslim terbesar dunia, kemudian juga dengan mayoritas Islam lah penduduknya gitu ya, wajar pada akhirnya ini menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan hati gitu ya. Islam yang menjadi agama yang mulia, kemudian dibawa oleh seorang Rasul yang mulia juga, itu derajatnya seperti diinjak-injak ya di negara kita sendiri gitu. Jadi kalaupun kita mau melihat satu persatu gitu kan, beberapa penistaan yang pernah terjadi bahkan sampai itu mengundang reaksi keras kaum muslimin, barangkali kita nggak pernah lupa gitu ya kejadian beberapa tahun lalu yang pada akhirnya sampai menimbulkan rasa kebersamaan kaum muslimin di 212 gitu ya. Itu menjadi sebuah fenomena sejarah yang barangkali sampai sekarang itu masih segar di ingatan kita gitu ya. Itu atas reaksi kaum muslimin karena ada seorang oknum gitu kan, dia juga pejabat, meskipun sudah diproses bahkan sudah bebas, tapi jelas ini adalah penghinaan terhadap agama. Kemudian disusul lagi gitu ya dengan penghinaan seorang ibu ya, ibu dari anak pemimpin kita juga pernah di Indonesia yang membandingkan Rasul dengan Presiden Soekarno. Itu juga disampaikan secara zohir yang pada akhirnya juga membuat kaum muslimin pada saat itu gusar gitu ya. Lalu juga diikuti dengan berbagai macam penistaan-penistaan yang lain. Bahkan sekarang yang paling miris itu adalah penistaan yang terjadi di media sosial atau memanfaatkan platform sosial media dengan berbagai macam ekspresi. Yang paling miris sekarang adalah penghinaan yang disampaikan berkedok konten gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman itu sering melihat di sosial media gitu ya, apakah itu di Instagram, di TikTok mungkin, atau di Facebook, atau mungkin di YouTube, ini banyak ya, khususnya ini komika gitu ya, yang mereka memberikan konten lelucon bermuatan agama, yang ketika kaum muslimin itu pada akhirnya merasa tersinggung, mereka mengatakan ini adalah jokes gitu ya. Jadi bersembunyi di balik dark jokes, mereka seolah-olah bebas mengekspresikan apapun yang mereka mau, yang isinya adalah tentang bagaimana mereka secara puas menghina agama gitu kan. Nah, parahnya adalah gitu ya, pada saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, kemudian juga menimpa generasi kita, banyak dari kalangan generasi muslim itu yang mengamini tindakan para komika ini ataupun para orang-orang konten creator ini gitu ya, bisa kita sebut begitu gitu ya, karena mereka merasakan ataupun mereka membenarkan ini adalah bagian dari jokes gitu, ini adalah bercandaan gitu, jadi nggak boleh tersinggung gitu. Nah, padahal kalau kita kembalikan kepada kontennya, dan mungkin kalau teman-teman dengar juga gitu ya, itu nggak ada lucunya sama sekali gitu kan, nggak ada lucu-lucunya gitu loh. Kemudian nanti kalau kita bilang nggak ada lucu-lucunya loh, yang ada ini adalah penghinaan, kita disebut tidak punya sense humor yang tinggi gitu ya. Bahkan kita disebut sebagai orang-orang yang kurang refreshing lah, atau kurang jauh lah mainnya gitu ya, dengan istilah-istilah orang-orang sekarang yang menunjukkan bahwasanya sudah menjadi hal biasa gitu ya, penghinaan terhadap agama itu. Dan apakah orang-orang yang seperti ini mendapatkan penindakan tegas gitu ya? Alih-alih penindakan tegas yang ada, mereka malah mendapatkan support gitu loh. Jadi kalau misalnya ada upaya untuk menghentikan, kemudian juga ada aksi untuk menolak atau mengecam gitu ya, atau mungkin bahkan sampai kepada memboikot mereka, di saat yang sama beramai-ramai juga orang yang membelanya gitu ya. Padahal saya berulang kali gitu ya, ini tidak hanya cerita, berulang kali gitu melihat ataupun menyaksikan dan mendengar ada beberapa konten dari para komika itu gitu ya, yang bermuatan agama dan sangat sensitif, tapi itu masih diterima positif oleh sebagian penikmatnya, dan mereka mengatakan ini adalah jokes. Nah, ini buat kita buat saya mungkin bolehlah mereka mengatakan kita tidak punya sense humor yang tinggi, tapi pada saat ini berkenaan dengan masalah agama, buat kita sebenarnya
selesai sih, artinya tidak ada kata jokes atau lelucon atau ini adalah bercandaan gitu ya, enggak gitu. Nah, dan yang terbaru gitu ya, kenapa pada akhirnya saya kembali mengulas ataupun merefresh atau mereview kembali beberapa penistaan-penistaan yang sempat terjadi di negara kita. Ini kita mau memberikan sebuah evaluasi sih sebenarnya gitu kan. Kenapa pada akhirnya berulang, kemudian kita minta untuk ditindak tegas. Itu kan terjadinya pengulangan dan bahkan semakin parah. Indikasinya kan berarti masyarakat ataupun orang-orang yang melakukan penghinaan tadi itu tidak merasa takut gitu loh, atau tadi hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang sudah melakukan penghinaan tadi juga tidak bersifat efek jera, yang pada akhirnya kasus ini berulang terus. Dan yang terbaru kan mungkin masih fresh nih gitu ya, masih menjadi headline news juga di beberapa berita, bahwasannya ada seorang YouTuber dengan nama channel MKC gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa mengakses gitu secara terang-terangan atau memang secara persuasif gitu ya, memberikan beberapa statement yang itu menurut kita sudah berbau ujaran kebencian. Tidak hanya ujaran kebencian, tapi ini juga sudah jelas berupa penistaan atau penghinaan terhadap agama. Terkhusus yang beliau hina dalam kontennya itu adalah Rasulullah SAW. Bagi seorang muslim, Rasulullah itu adalah simbol Islam itu sendiri. Jadi kalau Islam itu dihina, itu sama dengan menghina Rasul. Atau kebalikannya, pada saat Rasul diremehkan atau pada saat Rasul itu dihina gitu ya, itu sama dengan menghina Islam. Maka gitu ya, sebagai seorang muslim, yang harus kita punya atau perasaan yang harus kita pelihara atau mungkin reaksi kita pada saat melihat konten-konten seperti ini tuh harus marah gitu loh. Jadi kita nggak boleh gitu, karena kan ada sebagian orang yang memberikan narasi seperti ini gitu. Ya orang-orang kayak gini sih nggak usah dikasih panggung gitu ya. Ya udah kita biarin aja, lama-lama juga bakalan hilang kok gitu ya. Yang buat dia bakal semakin merasa diperhatikan itu adalah pada saat kita memberikan reaksi, ya mungkin dengan mengkomen atau dengan kalau misalkan nge-share gitu kan ya, atau memberikan beberapa pendapat. Nah sehingga dia merasa wah gue diperhatiin nih gitu ya, konten ini menarik perhatian masyarakat nih. Kalau tadi itu adalah sekedar konten, bahayanya tadi gitu ya, meskipun sekedar konten memang harusnya kita tindak tegas, tapi bahayanya ini sudah masuk ke dalam ranah penghinaan ataupun peremehan atau tadi ujaran yang memang sengaja diungkapkan untuk menghinakan Islam tadi. Ya maka di sini gitu ya, tindakan dari seorang YouTuber ini menjadi sebuah stimulasi bagi masyarakat khususnya kaum muslimin untuk menunjukkan kekecewaannya. Di antaranya adalah banyak sekali yang mendesak gitu ya, sebenarnya tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, ada juga dari kalangan MUI, kemudian juga dari fraksi-fraksi partai yang merasa ini sudah keterlaluan. Mereka mendesak agar orang ini diproses. Artinya ini bukan lagi bercandaan, bukan lagi sekedar konten-konten yang untuk menghibur segala macam. Ini memang sudah jatuh kepada penghinaan terhadap Islam itu sendiri. Maka untuk sekarang gitu ya, yang kita tahu kasus terakhirnya itu ataupun informasi terakhirnya itu adalah beliau memang sudah ditangkap. Hanya saja gitu kan, yang perlu kita evaluasi di sini adalah apakah ditangkapnya beliau ataupun apakah diberikannya hukuman kepada penista ini akan menghentikan kasus penistaan gitu ya. Barangkali dengan formulasi yang sama kemudian nanti ditangkap, diberikan hukuman beberapa tahun gitu ya, lalu dikeluarkan. Apakah menjadi jaminan terhadap yang lain itu akan mampu meredam dirinya untuk tidak melakukan penghinaan? Saya rasa ini tidak bisa dipastikan gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita juga tidak boleh menutup mata bahwasanya ada beberapa kasus penistaan agama yang itu juga sudah terang-terangan di publik gitu ya. Tapi sampai sekarang meskipun sudah misalnya itu dilaporkan kepada pihak berwajib, itu berkasnya tidak terkunjung diproses. Artinya orang yang melakukan penghinaan itu masih bebas melenggang gitu loh. Artinya dia juga biasa aja gitu. Di antaranya kan ada Bapak Ade Armando yang sampai hari ini tuh mungkin teman-teman itu bisa secara bebas mengakses misalnya laman Twitternya, bagaimana dia bebas menyampaikan pendapatnya tentang Islam itu sendiri, yang justru ini sangat jauh daripada nilai-nilai agama. Yang ada adalah justru meremehkan Islam.
di antara cuitan beliau yang itu dia pernah dilaporkan dan sampai sekarang itu kita nggak tahu kejelasannya, itu adalah tentang ketika dia pernah mengatakan dalam cuitannya itu Allah itu kan bukan orang Arab gitu ya. Kemudian dia bilang tentunya happy lah, senang lah kalau pada akhirnya ayat-ayatnya itu dibaca dengan gaya Minang, kata ya, dengan gaya Chinese, dia blues segala macam gitu. Nah, buat kita kan ini bukan lelucon gitu loh. Buat kita sebagai seorang muslim mendengar ataupun membaca cuitan-cuitan sejenis ini adalah jelas penghinaan gitu loh. Yang pertama, dia menyamakan Allah itu dengan makhluk. Allah itu kan bukan orang Arab, dia mengatakan seperti itu. Jadi dalam benaknya berarti Allah itu orang dong gitu ya. Sementara kita sudah meyakini bahwasanya adalah Allah itu adalah pencipta, kita adalah makhluk. Otomatis pencipta dengan makhluk tidak akan pernah sama gitu ya. Dan apakah bapak tersebut mendapatkan penindakan tegas? Tidak gitu ya. Sampai sekarang kita bisa melihat dia masih bebas, kemudian juga masih mengekspresikan segala sesuatunya itu sesuai kehendak hatinya gitu, yang sudah jelas-jelas kita bisa melihat ini adalah bentuk penistaan gitu ya. Tapi beliau tidak ditindak. Nah, makanya dalam judul yang kita berikan pun ada harapan besar buat kita gitu ya. Jangan sampai ada ketimpangan itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan yang dilaporkan itu adalah yang diduga memberikan ujaran kebencian terhadap penguasa gitu ya, itu cepat sekali diproses gitu ya. Bahkan itu kayak secepat kilat gitu loh, udah bentar baru dilaporkan, nanti orangnya udah ketangkap gitu. Tapi kalau yang berhubungan dengan nasib kaum muslimin dalam hal ini adalah bagaimana marwah kaum muslimin itu sendiri, atau bagaimana martabat Islam itu sendiri pada saat sudah jelas-jelas dihina, kemudian juga dinistakan gitu, pada saat ada pelaporan kemudian juga diminta untuk ditindaklanjuti, ini seolah-olah tuh lambat gitu ya. Nah, jadi kalaupun misalnya ditindak gitu, menurut kita kenapa terjadi pengulangan ataupun kasus yang sama, berarti tindakan terhadap para penghina agama ini belum begitu tegas atau belum begitu keras, sehingga pada akhirnya ini terjadi terus. Nah, nanti kita akan lihat gitu ya, sebenarnya kenapa kasus penghinaan terhadap agama ini seolah berulang gitu ya. Kemudian juga sebenarnya bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim pada saat mendapati ada penghinaan terhadap agama, lalu Islam sendiri memandang kasus penistaan terhadap agama itu seperti apa, sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya sebenarnya Islam sendiri punya paradigma yang tegas, kemudian juga punya pendapat yang kuat, dan juga punya penyelesaian yang tuntas terhadap orang-orang yang memberikan ekspresi atau mengungkapkan perkataan ataupun memberikan penghinaan terhadap agama Islam dan simbol-simbolnya, termasuk dalam hal ini adalah apakah Rasulullah, Al-Quran, atau Allah itu sendiri. Nanti kita akan lihat setelah ini bagaimana Islam menyelesaikan secara tuntas kasus penistaan terhadap agama. Iya, baik rekan Raw, kalau gitu kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Raw masih bersama Sri dan juga Kak Elsa Noviawita, tentunya di obsesi obrolan seputar Sakopa Islami dengan tema penista agama kembali berulang, negara harus tindak tegas. Nah, jadi buat rekan Raw yang sudah punya pertanyaan seputar tema kita, boleh silahkan dikirimkan pertanyaan Anda di 082299996105. Dan tadi di segmen pertama kita sudah bahas sedikit tentang tema kita, dan di segmen kedua ini kembali kita lanjutkan. Kepada Kak Elsa, dipersilakan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas ya, ataupun sudah mengulik kembali gitu ya, beberapa bentuk penistaan agama yang pernah terjadi, baik itu mungkin tingkatannya adalah secara global, dalam artian di sini adalah sampai kepada kancah internasional, kemudian juga ke berita dalam negeri, artinya kasus yang terjadi di dalam negeri. Nah, sebenarnya kan tadi juga sudah disampaikan bahwasanya kasus penistaan terhadap agama dalam hal ini adalah Islam gitu ya, bukan kali pertama terjadi di negeri ini. Ini adalah kasus yang sudah sangat sering sekali berulang gitu ya.
bahkan tadi disampaikan dengan berbagai macam bentuk dan ekspresi. Dan tadi sudah kita singgung juga gitu ya, bagaimana bukti bahwasanya ada beberapa tindakan yang kurang tegas terhadap orang-orang yang sudah secara terang-terangan melakukan penistaan terhadap agama, sehingga memang harapan kita gitu ya berdiskusi di sini, kemudian juga mengangkatkan tema ini di Obsesi adalah dalam rangka untuk bagaimana kaum muslimin gitu ya harus punya rasa yang sama gitu ya, harus punya sikap kemudian respon yang sama harusnya pada saat melihat ada penistaan terhadap agama. Makanya tadi ada beberapa bentuk penistaan yang saya soroti yang mungkin ini kurang terekspos di masyarakat gitu ya, karena tadi ternyata penghinaan terhadap agama atau penistaan terhadap agama tadi dibalut dengan kedok candaan gitu ya. Mungkin tadi kalau seperti yang ditangkap kayak yang terbaru MKC itu adalah memang secara terang-terangan dan secara nyata menyatakan bagaimana penghinaannya terhadap Rasul gitu ya, dengan kalimat-kalimat tidak pantas ataupun dengan narasi-narasi yang menyesatkan gitu ya. Itu memang ditindak tegas gitu ya, karena memang jelas ya menampakkan bagaimana penghinaannya terhadap Rasul. Yang mengkhawatirkan itu adalah pada saat tadi itu diklaim sebagai jokes atau bercandaan. Nah, makanya tadi saya sempat mengulik itu gitu ya, supaya rekan Raw juga hati-hati gitu ya. Nanti misalnya apakah kita ataupun nanti adik kita atau misalkan yang sudah menjadi ibu anaknya pada saat nanti menyaksikan konten-konten di media sosial gitu yang diklaim sebagai bercandaan, ternyata isinya adalah bentuk penghinaan, dan itu banyak ya, silakan aja dicek, banyak sekali ya. Dan sebenarnya pernah juga komika-komika ini diadukan ataupun dilaporkan karena memang dianggap kontennya ini sudah melukai hati kaum muslimin. Tapi fakta yang kita dapat aja adalah sampai sekarang mereka masih melenggang bebas, bahkan parahnya adalah masih bebas mengekspresikan apapun yang mereka inginkan, yang tadi muatan atau kontennya adalah terkait dengan agama yang menurut kita adalah sangat sensitif dan di saat-saat tertentu memang terbukti bahwasanya mereka menghina gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kasus seperti ini tuh berulang, atau kenapa sih kejadian kayak gini tuh seolah-olah tidak berhenti gitu ya. Jadi kita harus melihat perkara ini atau persoalan ini memang dari pangkal. Nah, kita harus akui atau memang sadar atau tidak sadar, kita sekarang ya kaum muslimin di Indonesia khususnya ya hidup dengan dasar sekulerismenya gitu ya, dimana memang hidup kita ini adalah hidup yang menganggap bahwasanya agama itu bukan menjadi sesuatu hal yang sakral. Artinya agama memang tidak diberikan ruang dalam mengatur kehidupan secara umum. Jadi agama itu hanya ranahnya dalam masalah ibadah. Itu yang menyebabkan banyak orang yang pada akhirnya tidak membolehkan atau dianggap sebagai suatu pelanggaran pada saat kita mengurusi sesuatu itu dengan perspektif agama. Atau tadi contoh sederhananya adalah kita tidak punya kuasa untuk memberikan mungkin kalau bahasa kita sanksi atau apalah ya terhadap orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah sholat atau tidak mau menutup aurat, karena itu dianggap masalah privacy ya. Kalau sekalipun kamu muslim tapi kalau kamu nggak sholat ya itu urusan kamu gitu. Ini adalah masalah individu gitu. Jadi kalau sudah bermasalah ataupun kalau sudah membahas tentang persoalan agama ya itu adalah masalah personal gitu ya. Maka untuk masalah kehidupan ataupun case-case yang terjadi dalam masalah hidup gitu kan ya, itu nggak bisa membawa-bawa nama agama. Nah, jadi sekulerisme ini melahirkan banyak sekali faham yang pada akhirnya ini juga menggerogoti tubuh kaum muslimin, yang bisa dikatakan sebenarnya sekulerisme ini sendiri juga tidak sesuai dengan prinsip dasar seorang muslim. Karena kalau seorang muslim, agama itu adalah sesuatu hal yang sangat sakral. Artinya sakral di sini adalah dia hidup untuk agama gitu ya. Artinya dia hidup dengan dasar akidahnya gitu. Jadi kalau mau ngapa-ngapain ya memang harus dengan standar agamanya tadi, yaitu Islam. Dan begitu juga pada saat mendapati agamanya dihina, kemudian agamanya direndahkan ataupun Rasulullah itu dilecehkan, Allah pun kemudian dibecandain gitu ya, maka sikap seorang muslim yang betul-betul
betul-betul taat dan memang menjunjung tinggi harkat dan martabat Rasulullah tadi, itu adalah harus marah gitu. Nah jadi dengan dasar hidup pemisahan antara agama dan kehidupan tadi, atau bahasa keren itu adalah sekulerisme, ini memang melahirkan paham-paham tertentu yang pada akhirnya juga menodai Islam itu sendiri gitu ya. Di antaranya adalah paham pluralisme, kemudian juga liberalisme gitu ya. Nah, salah satu legalisasi bagi orang-orang yang mengekspresikan ataupun berpendapat tentang sesuatu hal meskipun berkonten agama yang pada akhirnya menjurus kepada penghinaan, ini dianggap sebagai sesuatu hal yang berkenaan dengan kebebasan, maka ini yang menyebabkan ini menjadi sulit untuk diputus gitu ya, atau ini menjadi sulit untuk diatasi. Kenapa? Karena pada saat seseorang itu menyampaikan sesuatu hal yang dia rasa ini adalah bagian dari pendapatnya, itu dijamin gitu loh ya. Kenapa? Karena salah satu kebebasan yang dijamin dalam sistem sekuleris itu adalah kebebasan berekspresi. Makanya kan bagi orang-orang seperti misalnya pada saat Prancis itu mengeluarkan salah satu perusahaan majalah Prancis itu mengeluarkan karikatur Rasulullah gitu ya, majalah Charlie Hebdo pada saat itu gitu kan, itu dianggap bagian dari kebebasan berekspresi. Maka tidak boleh ada orang yang menghalangi, karena itu dijamin gitu, dan setiap orang punya hak. Dan sama juga dengan orang-orang yang misalnya menyampaikan lelucon atau bercandaan, atau mungkin istilah keren orang-orang sekarang itu adalah dark jokes-nya tadi, tapi kontennya adalah agama, bahkan sampai kepada kontennya itu menghinakan, itu dianggap sebagai kebebasan berekspresi juga. Maka bisa kita lihat, itulah yang membuktikan kenapa mereka masih tetap eksis dengan konten-konten yang sama, bahkan semakin miris dan semakin kalau bisa dikatakan semakin vulgar penghinanya terhadap Islam, karena tadi ini adalah kebebasan yang dijamin. Dan tadi pada saat mereka ingin berusaha diusut tuntas gitu kan ya, ataupun ingin berusaha dilaporkan ataupun pada akhirnya diselesaikan masalahnya, maka akan dibenturkan nanti dengan tadi. Nah, ini nggak sesuai dengan HAM ya. Ini setiap manusia itu punya hak gitu. Jadi dengan benturan-benturan tadi, ini seolah-olah menjadi legalisasi bagi mereka untuk bertahan dengan konten-konten seperti itu gitu loh. Dan kemudian gitu ya. Nah, sebenarnya dalam Islam itu sendiri sangat jelas gitu ya bagaimana sikap seorang muslim, dan seperti apa Islam itu sendiri memberikan gambaran bagaimana tentang penistaan itu sangat jelas gitu. Sehingga ini yang kita minta, tindak tegas itu adalah tidak ada ketegasan selain seperti yang pernah dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin muslim ternyata gitu ya. Dan penistaan agama ini juga bukan kasus baru gitu ya. Di beberapa pemerintahan yang pernah terjadi pada saat Islam itu memimpin dunia, ini pernah kejadian dan kelihatan gitu ya bagaimana tindakan pemimpinnya atau reaksi pemimpinnya pada saat Islam itu dihinakan. Ya, jadi kan kalau kita kembalikan lagi sebenarnya, kalau ada orang yang masih bertanya emangnya penistaan itu seperti apa gitu ya, yang dikatakan menghina itu yang bagaimana gitu. Jadi kalau dalam Islam itu adalah penistaan, dalam Islam itu disebut al-istihza ya. Jadi al-istihza ini secara bahasa itu artinya adalah sukhriyah itu sama dengan cemoohan atau ejekan gitu. Jadi ini juga sejalan dengan pendapat Imam Al-Ghazali gitu ya, di mana beliau menyatakan bahwa makna sukhriyah tadi ataupun al-istihzah tadi itu adalah meremehkan gitu loh, meremehkan kemudian juga merendahkan. Tentu meremehkan dan merendahkan ini bisa dengan bahasa verbal gitu ya, artinya dengan ejekan atau dengan ajakan gitu ya untuk untuk membenci segala macam gitu, yang sudah jelas-jelas tadi. Kalau dalam Islam, Rasul adalah manusia yang paling mulia, Rasul itu yang harus dijunjung tinggi, Rasul adalah tauladan. Itu udah fix, itu kayak sudah harga mati gitu loh. Jadi nggak ada orang yang boleh menghina Rasul gitu. Meskipun nanti ada klaim bahwasanya kayaknya kaum muslimin ini nggak jelas deh dengan mengatakan bahwasanya Rasul aja dihina itu sabar loh, bahkan beliau memaafkan gitu ya. Nah, kenapa nih orang muslim nih kayak kebakaran jenggot gitu loh, katanya
Rasulullah itu adalah tauladan kalian, harusnya ditiru dong. Dia kan dihina, dia sabar, dia memaafkan gitu. Kenapa kalian jadi yang marah-marah gitu ya? Beda gitu loh. Rasulullah memaafkan orang yang menghina itu adalah bagian daripada haknya. Ini juga menunjukkan betapa mulianya hatinya. Sedangkan kita sebagai makhluk, sebagai umatnya gitu kan ya, yang sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau adalah menjaga beliau. Salah satu bentuk penjagaan kita adalah tidak membiarkan nama baik atau pribadi Rasulullah itu dihinakan. Ya, jadi yang mau kita tiru dari Rasulullah itu adalah sikap pemaafnya ya. Kalau misalnya kita yang dihinakan, bukan Rasul kita. Kalau misalnya kita dihinakan kemudian kita memaafkan orang itu sama dengan kita sudah menyontoh tauladan Rasul, di mana Rasul itu adalah pemberi maaf gitu loh. Tapi kalau sampai Rasulullah itu dihina, bahkan dengan sampai berani membuat karikaturnya dengan bercandaan ataupun mungkin membuat narasi-narasi jelek tentang Rasulullah, maka di sini kita wajib marah ya. Jadi seorang muslim itu wajib marah. Jadi jangan sampai gitu ya, malah tadi kayak misalnya kalau ada orang yang buat konten-konten bercandaan malah justru tertawa gitu ya, atau justru memang merasa ini adalah bentuk lelucon gitu loh. Jangan, itu adalah sesuatu hal yang salah dalam Islam. Yang ada adalah sikap seorang muslim pada saat mendapati Islam itu dihina, dia harus marah. Nah, sedangkan bagaimana Islam itu sendiri memandang ataupun sebenarnya menuntaskan masalah penghinaan terhadap agama. Jadi dalam Islam itu penista agama itu, kalau bahkan dia sebagai seorang muslim itu bisa sampai dia murtad loh dari agama gitu ya. Saking penista agama itu betul-betul ditindak tegas gitu ya. Dan sebenarnya bagaimana contoh yang diberikan oleh seorang pemimpin Islam dulu pada saat Islam itu dihinakan, ini pernah terjadi pada masa Khilafah Utsmani gitu ya. Khilafah Utsmani di kepemimpinan Abdul Hamid gitu ya, di mana beliau gitu ya, Abdul Hamid II yang langsung memberikan ultimatum kepada kerajaan Inggris yang pada saat itu bersikukuh untuk melakukan pementasan drama yang itu isinya adalah penghinaan terhadap Rasul. Ya, jadi dengan sikap tegas Sultan Abdul Hamid II pada saat itu mengatakan, jadi kalau kalian ataupun kalau tetap pementasan drama murahan itu masih tetap harus dilanjutkan, saya akan mengumumkan perang terhadap Inggris. Jadi disampaikan dengan tegas gitu ya. Otomatis gitu ya, dengan kekuatan kaum muslimin dulu, kemudian juga kemampuan militer yang mumpuni, ini sangat menakutkan bagi Inggris gitu loh. Ya, masih dengan ancaman dan ultimatum dari seorang pemimpinnya gitu ya. Ini sudah membuat kerajaan Inggris ketar-ketir dulu, yang pada akhirnya apa? Pementasan drama itu di-cancel. Ya, nah jadi kita bisa melihat gitu ya bagaimana perbedaan dengan sekarang gitu loh. Kalau sekarang kan memang itu sudahlah prosesnya panjang untuk menetapkan dia bersalah atau tidak gitu ya. Kemudian nanti terkait dengan hukumannya juga tidak sampai membuat dia jera. Nah, kalau dalam Islam gitu ya, bagaimana kalau pada akhirnya ada orang didapati ataupun sudah secara nyata memberikan penghinaan terhadap Islam dan simbol-simbolnya, maka berdasarkan ya secara umum kesalahan yang seperti ini hukumannya sampai kepada hukuman mati gitu. Jadi nggak main-main gitu loh. Jadi Islam itu adalah sesuatu hal yang sangat agung. Islam itu adalah ad-din bagi kita gitu. Itu adalah pedoman hidup bagi muslim. Berikut dengan simbol-simbolnya, diantaranya adalah Rasulullah, apalagi Allah gitu ya, zat yang maha agung gitu, yang menciptakan kita semua ya, yang memberikan risalah Islam kepada Rasulullah. Ya, kalau kita mendapati itu dihinakan atau dinistakan, maka kalau dalam Islam ya, artinya dalam perspektif Islam, dalam sistem Islam secara umum, hal-hal seperti ini akan dipandang sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, yang pelakunya itu akan bisa sampai dihukum mati berdasarkan tadi ya, berdasarkan kesalahan yang dia lakukan. Maka tidak main-main gitu loh tindak tegas yang kita harapkan untuk penista-penista agama agar tidak berulang dan tidak kejadian secara terus-menerus. Memang harus sampai kepada level bagaimana tauladan yang dituju oleh para pemimpin muslim, atau seperti apa sebenarnya Islam itu memberikan hukuman gitu loh.
Ya, jadi dengan seperti ini gitu kan ya, bisa kita pastikan gitu loh, para penista agama itu juga tidak akan berani, ataupun para penghina Rasulullah, ataupun orang-orang yang meremehkan Allah ataupun menghinakan Al-Qur'an, ini gak akan berani lagi gitu. Nah, jadi kita tidak akan ketemui lagi gitu ya MKC yang lain gitu ya, yang berani secara terang-terangan melakukan penghinaan terhadap Rasul dan agama Islam. Ya, jadi kesimpulannya adalah yang bisa saya sampaikan dalam tema ini, intinya penistaan terhadap agama itu bukan kasus baru ya, bukan ada persoalan baru yang kita hadapi, dan kita harus punya sistematika berpikir yang utuh gitu loh. Kenapa ini bisa terjadi secara terus-menerus? Tadi sudah saya singgung, ini disebabkan oleh sistem yang ada sekarang. Bagaimana kita itu hidup dalam sekulerisme, di mana masalah agama itu adalah sesuatu hal yang bersifat personal. Jadi apa-apa dalam masalah kehidupan itu nggak bisa dikaitkan dalam masalah agama. Kemudian juga dengan kebebasan. Jadi seseorang yang merasa punya kebebasan, ya akan mengekspresikan segala sesuatunya itu berdasarkan keinginannya, dan orang lain tuh nggak boleh marah gitu loh. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai hak. Nah, sementara dalam Islam itu sangat berbeda. Jadi kalau sudah berkenaan dengan ajaran Islam, berkenaan dengan yang namanya hal-hal yang berbau syariah, dalam hal ini adalah termasuk Rasulullah, Allah, ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Dan ketika didapati ada penghinaan ataupun penistaan, maka yang harus dilakukan adalah marah. Dan kemarahan itu tidak hanya cukup di situ saja, marah yang terkontrol ya, artinya kita tidak membabi buta juga. Kemudian kalau dalam Islam ini akan ditindak tegas sampai kepada hukuman mati. Nah, seperti itulah Islam memberikan tindakan tegas kepada orang-orang yang menghina ajaran Islam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya untuk tema kita. Intinya adalah hati-hati terhadap konten-konten yang dalam sosial media juga, karena banyak sekali muatan yang menghina agama. Jadi meski mereka masih bisa melenggang sekarang, tidak bisa dihukum berdasarkan hukum sekarang, tapi mereka nggak boleh lupa bahwasanya Allah itu nggak pernah tidur. Maka mereka akan berhadapan dengan pengadilan akhirat dengan hukuman yang lebih dahsyat lagi. Iya, baik. Kalau gitu kita langsung saja ke pertanyaannya. Kayaknya ini ada satu. Ada Asri, katanya mau bertanya bagaimana pendapat dari Kak Elsa di negeri kita ini yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi penistaan terhadap agama Islam itu sendiri sering berulang. Iya. Saya akan jawab secara singkat ya, karena waktu kita juga sangat singkat sekali. Dan sebenarnya tadi sudah sempat saya singgung juga gitu ya, Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia gitu ya. Dan seharusnya ketika kita adalah mayoritas Muslim, yang harusnya tergambar ataupun yang terlihat secara kasat mata itu kan bagaimana kehidupan dengan nuansa Islami gitu ya. Tapi ternyata itu sangat jauh panggang dari api. Artinya memang kita dari segi akidah atau mungkin dari segi keyakinan memang banyak yang masih memiliki keyakinan Muslim atau Islam tadi gitu ya. Orang Muslim itu banyak, tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan bagaimana Islam itu menjadi sesuatu hal yang tampak dalam kehidupan. Tadi sudah saya katakan, alasan utamanya adalah kenapa terjadi begitu, karena sistem yang kita anut sekarang adalah sistem dengan basic sekulerisme, di mana tadi masalah agama itu dianggap masalah personal, di mana orang lain tidak boleh mengurusi masalah agama yang lain gitu loh. Dan kemudian juga masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan itu tidak bisa diselesaikan dengan masalah agama atau dengan perspektif agama, karena tadi agama itu adalah urusan individu. Dan kemudian juga kenapa penghinaan tadi bisa terjadi secara terus-menerus, sebenarnya penjelasannya itu panjang, tapi sederhananya adalah sekulerisme tadi secara otomatis melahirkan liberalisme. Liberalisme itu kayak paham kebebasan gitu loh. Salah satu kebebasan yang dijaminnya adalah kebebasan berekspresi. Jadi seseorang itu menyampaikan apapun, atau kebebasan berpendapat tadi ya, menyampaikan apapun gitu ya, kalau itu dianggap adalah bagian dari pendapatnya atau ini adalah bagian dari ekspresinya, maka itu dijamin haknya gitu loh. Dan sekarang kan kenapa pada akhirnya banyak sekali orang yang kita rasa menyampaikan pendapat, kemudian juga berekspresi terhadap sesuatu yang kita rasa ini sudah berbau ujaran kebencian atau ini menjurus
menjurus kepada penghinaan, kenapa masih bisa melenggang bebas? Karena tadi itu dibenturkan dengan hak. Ini kan hak manusia gitu loh. Dan kemudian juga gitu ya, kenapa ini bisa berulang? Tadi sudah saya singgung, ini bisa jadi karena tadi hukuman yang diberikan kepada para penista agama itu tidak sampai membuat mereka jera atau tidak memberikan efek jera kepada yang lain. Karena kan tadi sudah ada juga beberapa oknum-oknum yang menghina agama, kemudian diproses, ditangkap, dipenjara, lalu keluar, ternyata muncul penghina agama yang lain. Itu berarti apa? Hukuman yang diberikan terhadap penghina agama sebelumnya itu tidak membuat gentar. Ya, kemudian mungkin kalau alasan yang paling dasar dan fundamentalnya itu adalah ini masalah akidah. Jadi orang yang melakukan penghinaan terhadap agama itu akidahnya adalah akidahnya rusak gitu loh. Apalagi tadi dia adalah muslim, dia muslim kemudian melakukan penghinaan terhadap ajaran Islam gitu loh. Atau tadi ragu terhadap ajaran Islam kemudian memberikan bahasa-bahasa persuasif kepada orang lain ya, yang jatuhnya adalah sampai kepada menjurus kepada penghinaan. Ini juga adalah orang-orang yang cacat akidah. Padahal dalam Islam itu sudah final gitu loh. Rasul itu adalah nabi buat kita, Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah gitu kan. Kemudian Islam itu adalah agama satu-satunya agama yang benar, itu versi akidah kita itu harusnya udah final. Jadi nggak boleh lagi dirombak-rombak, nggak boleh direvisi-revisi ataupun mau dikarang-karang. Yang ada malah nanti jatuhnya ya kaum muslim itu yang merasa geli sendiri kalau ada orang-orang yang merasa ini udah butuh direvisi atau Al-Qur'annya sudah usang, atau misalnya ini udah nggak relevan lagi dengan sekarang. Itu hanyalah omongan orang-orang yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah sebagai seorang muslim, kalau melihat penghinaan terhadap agama, kita marah, tapi marahnya terkontrol. Dengan apa? Dengan memberikan reaksi kita seperti apa? Kalau misalnya dia konten, itu jangan di-share lah ya, konten-konten yang berbau tentang penistaan terhadap agama. Karena dulu juga para sahabat itu pada saat mereka mengadu kepada Rasul, ya Rasul kamu dihina oleh si ini, mereka nggak berani ngomong ke Rasul penghinaannya itu kayak mana gitu, karena mereka merasa itu sama aja juga mereka sudah menghinakan Rasul. Jadi kalau kita ketemu konten-konten kayak gitu, itu nggak usah di-share. Tapi yang ada apa? Kita memberikan edukasi ke masyarakat, ya ini penghinaan. Yang kayak gini-gini yang viral itu adalah penghinaan. Jadi yang kayak gitu harus ditindak tegas. Kemudian juga sebagai seorang muslim, kita harus memelihara rasa marah kita pada saat Rasul kita, agama kita, Allah kita itu dihina. Ya, jadi yang bisa kita lakukan itu adalah punya rasa yang sama. Salah satunya adalah dengan kita sharing di Obsesi. Ini bisa menstimulasi kaum muslimin untuk bisa punya perasaan yang sama, yaitu wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada Islam adalah dengan menunjukkan kemarahan yang terkontrol pada saat ada orang yang melakukan penistaan dan penghinaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, karena waktu kita singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar berguna untuk rekan Raub, juga buat saya sebagai pengingat juga. Dan kalau ada yang salah, itu adalah kesalahan saya, kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Raub, demikianlah obsesi kita di edisi hari ini, tentunya di Jumat 27 Agustus 2021. Dan saya Sri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.